Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta supaya corona ini cepat berlalu, corona ini cepat diangkat gitu kan ya. Dari dunia, dari Indonesia khususnya gitu. Walaupun sekarang vaksinnya itu udah tiba di tanah air, tapi bukan berarti nih ya teman-teman Insight itu bisa langsung digunakan. Masih butuh proses dan juga masih butuh waktu untuk sampai siap digunakan. Makanya jangan lengah, tetap taatin protokol kesehatannya juga yang udah dianjurkan sama pemerintah dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun. Yuk lindungin diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangin, perkuat iman, perkuat imun supaya selalu aman. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang Habib suka nonton ini nggak, anime gitu? Enggak. Anime tuh Dragon Ball dulu masuk anime enggak? Enggak masuk ya itu. Enggak masuk ya? Masuk ya? Masuk. Saya dulu suka nonton Shinchan. Komik Shinchan. Iya, Dragon Ball. Terus sekarang beberapa tahun lalu SpongeBob gitu. Ya Allah, lucu bener. Iya memang. Tontonannya SpongeBob. Iya. Saya ini susah move on loh. Jadi Doraemon berarti dulu nonton juga? Doraemon nonton. Nah, terus kan kalau kita ngomongin masalah anime, terus kita ngomongin juga masalah komik-komik itu tadi, kan ada komik-komik yang memang dia bisa memotivasi kita untuk melihat sebuah budaya gitu kan, menjadi budaya-budaya yang bagus, kayak misalkan ya kayak Naruto dan segala macamnya gitu-gitu. Tapi ada juga komik-komik yang hentai, dan dia itu nggak cuman menjurus, bahkan tampilannya ya udah porno ya. Udah porno banget. Nah, tapi orang pada bilang ini kan cuma kartun gitu. Nah, kalau menurut ente gimana? Nah, saya sering ditanya, gambar itu katanya Habib ada yang mengharamkan kan, kemudian ada yang menghalalkan. Nah, gambar yang haram itu apa ya? Ini anime porno ini, itu yang jelas haram sudah gambar. Karena walaupun itu cuma gambar gitu. Walaupun hanya gambar, karena itu kan memicu nafsu. Segala sesuatu yang kemudian kita bernafsu melihatnya, yaitu dosa. Dan gambar itu kan walaupun hanya sekedar gambar, tapi itu kan memang dibuat untuk kemudian mengarahkan kita kepada yang begitu-begitu, yang wadidaw begitu. Wadidaw. Jadi itu tetap masuknya haram gitu ya, walaupun itu cuma gambar gitu. Walaupun itu cuma gambar gitu. Karena itu bisa mengarahkan kita pikirannya ke arah sana, dan akhirnya kita siapa tahu malah akhirnya bisa jadi bertindak gitu kan, karena kita melihat itu kan. Saya pikir pasti arahnya bertindak lah. Memang arahnya kemana lagi? Nggak tahu sih, nggak pernah baca begitu-begituan, cuman diceritain doang gitu. Belum pernah ngelihat langsung. Boleh nggak ini pertanyaannya jangan ngejebak begitu? Boleh nggak? Gue yang kena nih kalau kayak begini nih. Saya malah membayangkan ya. Saya dulu kan suka nonton Dragon Ball. Dragon Ball tuh. Kan Dragon Ball tuh ngumpulin. Dragon Ball-nya hentai, bukan? Mana ada Dragon Ball hentai? Ya kali aja. jadi ngebayangin tuh kemudian kan ngumpulin bola-bolanya. Nanti kalau sudah utuh nanti naganya datang. Kemudian permintaan kita dipenuhi. Nah, saya juga membayangin gitu. Kalau kita tuh ngumpulin 5 hal lah paling enggak, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu insya Allah seperti ngumpulin Dragon Ball itu, permintaan kita sama Allah akan dikabulkan. Karena itu kan bentuk cinta kita kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, Allah akhirnya cinta kepada kita, dan semua yang diminta oleh kita dikasih sama Allah. Dikabulkan. Nah, kalau sekarang kita lihat nih Beb, perkembangan pemuda tersesat gitu kan ya. Ini kan makin luas, makin banyak gitu kan pemuda tersesat saat ini. Tanggapan antum sebagai duta pemuda tersesat nih seperti apa? Jadi di satu sisi itu saya merasa simbol kegagalan saya dalam dakwah. Simbol kegagalan? Iya, semakin banyak yang tersesat. Tapi mereka tuh bangga loh menjuluki dirinya dengan saya ini pemuda tersesat. Nah, di sisi lain saya juga merasa itu kesuksesan. Artinya banyak orang yang sudah mulai senang, bukan hanya terpaksa menonton konten-konten agama. Itu konten agama loh. Bukan konten stand up comedy. Nah, makanya pakai canda-canda gitu agar gembira. Gembira masuk surga aja. Nah, jadi menyenangkan karena semakin banyak orang yang kemudian ya mau menonton konten agama tanpa terpaksa, tanpa berat hati, tapi dengan enjoy, dengan menyenangkan.
Tapi di sisi lain ini mulai banyak sudah pemuda tersesat yang mulai canggih nih pertanyaannya. Apa contohnya? Misalnya ya, Bib, bagaimana cara keluar dari maksiat? Nah, kalau di kemarin ini mereka masih nggak tahu maksiat apa. Nah, sekarang sudah tahu maksiat apa, bagaimana cara keluarnya. Kemudian bagaimana, Bib, cara sholat khusyuk. Nah, kemarin masih belum sholat masih cari cara gimana sekiranya nggak sholat tapi tetap masuk surga. Nah, sekarang sudah tahu sholat penting, cara sholat khusyuk. Nah, masalahnya menghindari maksiat dan sholat khusyuk itu saya masih belajar juga. Oke. Nah, makanya akhirnya bikin yang namanya Kultum Pemuda Tercerahkan. Tercerahkan. Nah, yang ngajar bukan saya lagi. Saya jadi hostnya doang. Yang ngajar Muslim sama Coki. Itu bukan, itu namanya Kultum Pemuda Tersesat Kuadrat. Nah, yang ngajar sih kemarin saya sama Habib Jindan bin Jindan. Nanti ke beberapa Habib lain. Yang memang betul-betul semua omongannya itu. Ini maksudnya gue loh. Ini maksudnya gue loh.